maaf ini ada masalah di internet. Mudah-mudahan ini masih terdengar ya. Jelas Ustaz, Alhamdulillah, Ya, saya bisa. baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adri bahwa kita sudah mencoba membahas terakhir tentang hal-hal yang dapat merusak keikhlasan. Kita sudah bahas pertama hawa nafsu, agak panjang lebar kita membahas masalah ini karena memang luar biasa hawa nafsu itu sangat berpotensi untuk merusak keikhlasan seorang dalam mengabdikan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kita sudah bahas juga ria ya, dengan segala uh, bentuknya, ada sum'ah, ada ujub, dan bagaimana juga konsep Islam dalam kita mengatasi kejenuhan ria, sum'ah, ujub. Dan yang ketiga terakhir kita sudah bahas salah satu bentuk yang dapat merusak keikhlasan adalah ketika seorang melakukan ibadah dengan niat yang lain, bukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di kalangan sufi itu banyak orang yang melakukan ibadah dengan maksud untuk memasuki dunia lain itu. Dunia gaib yang namanya gaib itu sesuatu yang tidak mungkin bisa direkam oleh indera kita, karenanya tidak bisa diolah oleh akal dan bukan dunia kita. Karena kita baru memasuki dunia gaib itu nanti setelah saat sakratul maut dan selanjutnya dan seterusnya. Selama kita hidup di alam dunia, kita tetap berada di dunia yang nyata, bukan dunia gaib. Nah, terakhir yang mungkin kita akan bahas, yang menurut para ulama berpotensi betul di dalam merusak keikhlasan adalah ketika seseorang itu berupaya mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan ibadah atau berupaya untuk mencari alasan untuk tidak beribadah pada Allah. Dan ini yang memang bukan hanya merusak keikhlasan, tapi juga bisa mengancam keimanan. Dan ini mungkin yang terjadi banyak menimpa dalam kehidupan kita, ya, di mana kita merasakan sendiri di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini, kita hanya baru melaksanakan ya beberapa ibadah yang ada dalam rukun Islam. Sementara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya yang mencakup kehidupan bermasyarakat, bernegara, mengatur kehidupan ekonomi, sosial, politik, hukum, ini betul-betul tidak pernah kita laksanakan. Nah, ini lalu kita mencoba mencari-cari alasan untuk pembenaran ya terhadap uh, apa yang kita lakukan itu. Jadi kalau kita merujuk kepada prinsip yang Allah nyatakan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29, gitu ya, bahwasanya Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia itu untuk menentukan pilihan. Satu di antara dua pilihan, yaitu beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Di mana ketika seorang memilih untuk kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu haknya, dan Allah bahkan memberikan hak kepada mereka yang memilih kufur itu untuk menjalani kehidupan selama di alam dunia ini ya sebebas-bebasnya. Mereka bebas untuk tidak apa tidak mengabdi pada Allah ya karena mereka kufur pada Allah. Mereka bebas untuk menuhankan apa saja yang mereka ingin tuhankan. Mereka bebas untuk menentukan sendiri agama yang mereka yakini, gitu ya. Mereka mengklaim itu sebagai agama. Bahkan kalau mereka sampai tidak meyakini adanya Tuhan sekalipun, ateis misalnya, itu hak mereka. Allah bebaskan mereka dengan sebebas-bebasnya. Termasuk juga mereka bebas untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan
keinginan hawa nafsu mereka. Tinggal kepada mereka yang memilih kufur ini, nanti di akhirat mereka harus menanggung resiko atas pilihannya itu, di mana Allah mengancam mereka untuk kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir itu apapun bentuk kekafirannya, maka mereka berasal dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, atau orang-orang musyrik umumnya, tempat mereka di nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang mengaku beriman, maka mereka sudah tidak ada lagi kebebasan, gitu ya. Tidak ada lagi bagi mereka kebebasan untuk menjalani kehidupan kecuali sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mereka imani. Jadi orang-orang yang memilih beriman, dia harus aslama, Islam, yaitu berpasrah diri. Dan dia mau berpasrah diri, menyerahkan diri dia sepenuhnya untuk diatur hidupnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah menyatakan bahwasanya bagi mereka yang memilih beriman, maka mereka harus mengazamkan diri mereka untuk siap mengabdikan hidupnya hanya semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang mukmin, dia diingatkan paling tidak 17 kali dalam sehari semalam untuk berikrar dalam salat fardu, menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Sebab memang Allah menyatakan di Quran surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang memilih beriman, dia harus benar-benar menjadikan hidup ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagi orang-orang yang mengaku beriman, ya tidak ada pilihan bagi mereka kecuali ya mereka harus tunduk dan patuh melaksanakan aturan dan hukum Allah. Karena itulah kepada orang yang beriman Allah menyeru, di antaranya di Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Bagaimana caranya? Allah membimbing orang yang beriman itu. Maka turunlah sampai 6.236 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat itu, terutama yang menyangkut masalah syariat, itu dijelaskan lagi dalam tidak kurang dari 5.000 atau sekitar 6.000-an hadis Rasulullah SAW. Di mana Allah mulailah mengatur kehidupan seorang mukmin, misalnya dengan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Jika kalian memang beriman, maka aqimus shalah, dirikan salat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian saum. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, lakukan ini, tinggalkan itu, kerjakan ini, tinggalkan yang itu, dan seterusnya. Allah mengatur kehidupan orang mukmin itu mulai dari dia bangun tidur sampai dalam tidur lagi. Dia harus siap untuk mengislamkan dirinya setiap detik, setiap saat, dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus siap untuk bahkan mengorbankan kehidupan dunia ini demi Allah, demi dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, demi agar dia bisa mencapai tujuan hidup dia, yaitu tujuan hidup seorang mukmin
itu menggapai kebahagiaan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bahkan tidak hanya sekedar dia membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul, mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya, dengan mentaati aturan Allah dan Rasulnya, mengalahkan hawa nafsu dan kecenderungan duniawinya. Tapi juga dia siap untuk bahkan mengorbankan harta dan jiwa raganya. Kalau memang hanya dengan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Ya Allah, kadang-kadang kalau membahas ini kita jadi ngeri sendiri gitu ya. Apakah kita ini sudah benar-benar beriman di mata Allah gitu. Ya, saya pernah berdebat dulu dengan seorang uh, yang dikenal jadi salah satu dari 50 tokoh liberal di Indonesia ya. Di mana dalam perdebatan itu begitu sibuknya yang bersangkutan memeras otak itu untuk menentang sebagian aturan dan hukum Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu dan pikirannya itu. Terutama menyangkut tadi masalah syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ya, saya hanya menanggapi pernyataan-pernyataan yang bersangkutan hanya dengan satu pernyataan itu. Saya bilang kesalahan Anda itu cuma satu. Kenapa Anda memilih beriman? Sehingga Anda jadi repot gitu, harus menguras pemikiran, menguras otak untuk mencari dalih untuk bagaimana menolak aturan dan hukum Allah. Coba Anda memilih kafir. Gitu. Anda bebas saja untuk bahkan menolak semua aturan dan hukum Allah. Sebab kalau seseorang memilih beriman, maka konsekuensinya dia harus meyakini bahwa semua aturan Allah itu mutlak benar. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Makanya di Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan, Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitab, Alkitab itu maksudnya Al-Quran, ya 6.236 ayat itu, maka tidak ada satupun ayat atau bahkan hanya sepotong ayat yang diragukan. Seorang yang beriman dia harus mengimani semua aturan dan hukum Allah itu mutlak benar. Nggak boleh ada menolak, bahkan hanya sekedar meragukan, apalagi menolak gitu ya. Jadi meragukan kebenaran firman Allah sama dengan orang itu sudah meragukan Allah yang berfirman. Bagaimana mungkin seorang bisa dikategorikan sebagai orang yang mukmin kalau dia sendiri meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan seorang mukmin itu ya harus siap saja untuk menerima aturan dan hukum Allah. Apakah itu sejalan dengan pemikirannya, sejalan dengan hawa nafsunya atau tidak. Itu tanda bahwa dia sebagai seorang mukmin. Saya sering memberi contoh begini. Andai kata saya sedang sakit gitu, lalu saya sedang di depan rumah lewat seseorang, lalu dia mengatakan, Bapak kelihatannya kurang sehat. Oh iya, saya bilang saya lagi kurang sehat. Lalu dia mengatakan, coba Bapak minum ini 3 kali 1, terus minum 3 kali 2 sehari gitu kan. Coba Bapak usahakan makan ini, minum itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya patut meragukan, benar nggak yang diucapkan orang ini. Saya patut ragu untuk menjalani saran-sarannya. Untuk harus minum obat ini, minum obat itu, dan seterusnya. Kenapa? Karena saya tahu persis dia seorang tukang bajigur yang kebetulan lewat di depan rumah. Saya tidak yakin gitu. Saya ragu gitu. Karena
Kalau urusan dia urusan minum bajigur, saya tentu yakin dia sangat tahu itu bagaimana komposisi minuman dalam bajigur yang baik dan enak. Ini kalau urusan penyakit saya, apa yang dia ketahui tentang penyakit itu? Mungkin ada pengalaman, oke, tapi saya tetap ragu gitu kalau itu keluar dari mulut seorang misalnya yang bukan dokter. Saya ketika saya sakit lalu saya datang ke dokter untuk berobat. Lalu dokter memeriksa saya lalu diagnosa penyakit saya. Lalu menyimpulkan setelah itu dokter berikan resep untuk obat yang saya minum, yang seharusnya saya minum. Oh, saya harus minum tablet ini 3 kali 1, yang kapsul itu 3 kali 2, yang tablet sejam sebelum makan, yang kapsul sejam setelah makan, saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh minum itu, dan seterusnya. Saya akan patuh dan taat. Dimengerti atau tidak dimengerti apa yang obat yang harus saya minum itu. Bahkan jujur saya mengatakan selama hidup saya entah sudah berapa banyak obat yang saya minum atas anjuran dokter sampai saat ini. Saya bahkan tidak tahu apa faedah dari obat-obat yang saya minum. Bahkan nama obatnya pun banyak yang sudah saya lupa. Obat apa saja yang pernah saya minum selama ini. Saya main telan saja tanpa saya harus mendiskusikan, menseminarkan dulu itu atau memperdebatkan kenapa saya harus minum ini menurut dokter atau tidak. Kenapa? Karena memang saya yakin sepenuhnya kepada dokter. Yakin itu dalam bahasa agama adalah iman. Jadi karena saya yakin terhadap ilmu dokter, maka saya Islam dalam istilah agama itu saya patuh tunduk taat itu. Walaupun saya sendiri tidak mengerti itu. Tapi saya percaya. Dokter saja sebenarnya saya yakin, begitu sangat yakin, saya percaya. Walaupun masih tersimpan dalam diri itu, apakah mungkin dokter itu salah mendiagnosa? Kan mungkin saja, karena dokter itu adalah manusia. Mohon maaf ya, pada para dokter itu. Jadi tetap saya yakin, selama ini tidak pernah. Halo, apakah Pak Tian yang nge-freeze ya? Ya, Kesalahan. Pris. Oh iya, silakan Nah, Ustadz sudah masuk lagi. ya, sedangkan di dalam Al-Quran, Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.236, lalu ada sekitar 6 ribuan, bahkan sampai 7 ribuan hadis. Itu resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Seperti dia, Ustadznya tergangguan lagi ya Ustadznya ya. ya, Ya Ustadz tadi sempat gimana? ada terpotong tadi saat Ustadz menyampaikan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itulah resep dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu terhenti Ustadz. Ya, memang dari awal ini internet saya agak ada masalah ini. Saya agak agak belakangan hadir ini. Ya, coba lihat lagi. Baik, para jamaah sekalian kita doakan Ustadz semoga diberikan kemudahan untuk mengatasi kendala sinyal
di tempat tinggal beliau. Sebentar. Baik, para jemaah sekalian, begini ujian untuk kita semua. Semoga kita bisa menunggu ya. Insya Allah Ustadz bersama eh, timnya, asistennya di rumahnya biasanya ada yang membantu untuk urusan teknis seperti ini. Dan beliau akan bergabung kembali, insya Allah. Ya, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung kembali menggunakan handphone seperti Ustadz ya. Mungkin bisa. Nah, baik, ini sudah terdengar ya. Terdengar Ustadz, jelas Ustadz. Ya, jadi pada- jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf ini dari awal memang internetnya ada bermasalah tidak seperti biasanya. Ini saya coba pakai handphone mudah-mudahan tidak terganggu. Jadi seorang mukmin dia Allah berikan resep pada setiap orang mukmin itu dan resep itu tertuang pada 6.236 ayat Al-Quran yang sebagian ayat-ayat itu kemudian dijelaskan oleh tidak kurang dari 6 ribuan hadis itu. Maka seorang mukmin harus siap saja menjalankan semua resep itu kalau mau selamat dunia dan akhirat itu. Nah, dia tidak ada ruang bagi akal dia untuk memperdebatkan lagi kenapa ini begini, kenapa itu begitu gitu kan. Selama aturan itu sudah qat'i, sudah sharih, sudah pasti, sudah jelas gitu ya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa yang lain itu 4 rakaat. Ya, ya Allah membuat aturannya seperti itu selesai gitu. Seperti tadi saya tidak mempersoalkan kenapa obat ini saya harus minum 3 kali 1, yang ini 3 kali 2. Kenapa ini waktu minumnya setengah jam sebelum makan, kenapa yang itu 1 jam sebelum makan, saya nggak ngerti. Tapi saya lakukan karena saya yakin dengan arahan dan petunjuk dari dokter itu. Berbeda kalau saya ragu gitu kan, saya tidak yakin. Gitu. Maka kita sebagai seorang mukmin ya harus siap-siap untuk melaksanakan semua aturan dan hukum Allah SWT. Bukannya kemudian mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan akal logika kita. Ini memang sangat sangat tidak masuk akal gitu ya ketika seorang mengaku mukmin lalu dengan akalnya kemudian dia mencoba mencari alasan untuk tidak melaksanakan aturan Allah karena tidak sejalan dengan hawa nafsu dan pemikiran. Padahal akalnya itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin masuk akal seseorang mengaku mukmin lalu dengan akalnya dia mencoba mempersoalkan aturan Allah yang telah menciptakan akalnya gitu. Jadi saya kadang-kadang mengibaratkan seperti kita membuat kursi, lalu kursi harus bisa memahami seluruh kebijakan kita yang membuat kursi, kan nggak masuk akal itu. Makanya ketika kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana kufurnya Bani Israel di zaman para nabi, terutama yang banyak dikisahkan Al-Quran di zaman Nabi Musa alaihissalam. Padahal sudah begitu luar biasa Allah memberikan petunjuk gitu ya, memberikan petunjuk kepada mereka lewat para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka dan hampir semua nabi itu diutus kepada Bani Israel dan berasal dari Bani Israel.
Dan mukjizat pun terus diberikan oleh Allah kepada para nabi itu untuk membuktikan bahwa mereka ini memang benar-benar nabi utusan Allah SWT. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ketika nyawa mereka hampir saja dihabisi oleh Firaun, Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut, dan mereka saksikan sendiri itu bagaimana laut bisa membelah seperti itu, lalu membuat mereka bisa selamat, dan sekaligus laut itu pula juga yang akhirnya membuat Firaun dan seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kan sudah lebih dari cukup untuk mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk mentaati aturan dan hukum Allah. Tapi ternyata itu saja belum cukup. Setelah bukti-bukti yang lain pun Allah buktikan bahwa akhirnya mereka menyatakan, baik Nabi Musa, kami sekarang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kami siap untuk mentaati aturan dan hukum Allah selama aturan dan hukum Allah itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kami, maka kami akan menolaknya. Jadi mereka akan memilah-milah kitab Taurat itu. Ini cocok, oke. Ini tidak cocok, singkirkan. Atau yang tidak cocok itu ada yang dibuang oleh mereka, kata Al-Quran. Ada juga yang mereka ganti beberapa bagian hurufnya sehingga maknanya jadi melenceng sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau bahkan mereka masukkan pernyataan-pernyataan mereka lalu mereka klaim itu sebagai firman Tuhan. Yuharrifunahum biafwahihim. Untuk itulah maka turun firman Allah yang ada di Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah dengan demikian kalian hanya ingin mengimani sebagian aturan dan hukum Allah, lalu mengkufuri sebagian aturan dan hukum Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah. Terima aturan Allah itu sepenuhnya atau tidak sama sekali. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita gitu ya, mengaku mukmin gitu. Harusnya ya kita harus siap saja untuk mengislamkan diri kita, karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir ini bukan hanya sebatas aturan-aturan Allah tertentu seperti sholat, zakat, saum, haji saja, tapi kepatuhan dan ketaatan kita untuk menjalankan seluruh aturan dan hukum Allah SWT. Karena yang Allah turunkan di Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hudan linnas, sebagai pedoman hidup, sebagai hudan lil muttaqin, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Seluruhnya itu bukan hanya beberapa ayat, seluruh ayat itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, saya kira saya perlu menyampaikan ini ya, karena saya lihat betapa ngerinya ketika nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Anda mengaku beriman, berapa kita sudah menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Saya khawatir kita selama ini hanya mengislamkan diri kita hanya di rukun Islam itu. Ya, kita sudah bersyahadat, kita sudah sholat, saum, zakat, haji. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam kehidupan kita berkeluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan dari suatu masyarakat, waktu kita bekerja dan sebagainya, dalam mencari nafkah dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan bernegara, kita sudah sama sekali terpisah dari kehidupan yang Islam. Ini secara umum gitu ya. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari ada upaya-upaya orang untuk mencari-cari alasan untuk bahkan untuk tidak melakukan ibadah-ibadah yang pokok sekalipun seperti sholat, saum misalnya. Seseorang dengan sengaja minum khamar, di mana dengan demikian dia tidak harus melakukan lagi ibadah sholat karena Allah melarang seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk itu. Bisa dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 43. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Maka dia kemudian minum khamar, mabuk,
Dengan demikian dia tidak merasa punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi untuk menggugurkan kewajiban sholatnya dia berusaha mabuk, gitu ya. Padahal mabuknya sendiri adalah perbuatan haram. Atau dengan sengaja dia melakukan perjalanan musafir untuk bisa menjamak dan mengkotor sholat, gitu ya. Atau supaya dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum. Di bulan Ramadan dia sengaja musafir misalnya kan itu. Upaya-upaya untuk menghindar dari kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah saum. Atau ada orang yang misalnya karena dia ingin, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, di mana kalau dia membatalkan saumnya dengan melakukan hubungan langsung melakukan hubungan suami istri, gitu ya. Ya, misalnya mereka siang-siang kemudian tiduran, tiba-tiba suami istri itu muncul kecenderungan untuk melakukan hubungan suami istri. Lalu akhirnya batallah saumnya karena mereka telah melakukan hubungan suami istri. Ini berat ancamannya, membatalkan saum dengan melakukan hubungan suami istri. Di mana ancamannya Allah mewajibkan mereka untuk bayar kifarat. Dan kifaratnya itu adalah dengan memerdekakan seorang hamba, ya, sahaya, memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada ya. Dulu Islam waktu hadir itu pada zaman perbudakan itu, dan Islam menghapus itu. Salah satunya dengan cara tadi kifarat itu. Kifarat seorang karena melanggar aturan Allah, yaitu dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Atau kalau tidak, dia harus saum selama 60 hari berturut-turut. Kalau itu juga dia tidak mampu, ya dia harus memberi makan 60 fakir miskin. Wah, ini berat. Karena dia ingin melakukan, mereka berdua, suami istri itu ingin melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dan tidak mau menghadapi resiko kifarat yang begitu berat, maka mereka membatalkan dulu dengan minum dan makan. Jadi mereka makan dulu, minum dulu, batal. Membatalkan diri, membatalkan ibadah saum, nah itu dosa kan ya, jelas dosa itu dengan sengaja membatalkan. Kecuali kalau seorang terpaksa membatalkan saumnya karena sakit atau karena alasan yang dibolehkan. Ini karena tidak ada alasan, maka itu dosa. Tapi membatalkan dengan minum dan makan itu dosa, dan plus sudah hanya punya kewajiban untuk mengqadha hari yang dia batalkan itu di kemudian hari, satu hari saja, saum satu hari itu. Jadi dia batalkan dengan minum dan makan, barulah mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Nah, ini akal-akalan, mengakali hukum Allah gitu ya, untuk mencari alasan untuk menghindar dari aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak layak dilakukan oleh seorang yang mukmin gitu ya, dan menunjukkan bahwa memang dia tidak ada keikhlasan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mencoba mencari-cari ilah, alasan untuk bagaimana tidak melaksanakan aturan dan hukum Allah. Entah apakah ada di masyarakat kita orang yang sampai melakukan ini, wallahu a'lam ya. Tetapi yang saya perhatikan banyak terjadi di masyarakat, ini saya alami sendiri itu dari beberapa kasus yang saya hadapi gitu ya. Seorang misalnya sengaja menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Menghibahkan harta kepada anak-anaknya. Misalnya dia bagi hartanya itu kepada anak yang pertama, ini rumah yang kita tinggali untuk kamu, anak yang sulung. Sedangkan rumah yang di sana itu untuk anak yang kedua. Sedangkan anak yang ketiga dapat tanah lah yang di sana itu, yang kira-kira menurut
perhitungan si orang tua ini cukup adil gitu. Lalu kenapa dihibahkan? Kebetulan karena bukankah anak itu ahli waris gitu. Jadi tidak perlu seorang tua menghibahkan hartanya pada anak. Kenapa? Anak itu ahli waris. Tidak mungkin seorang anak itu sampai terhalang mendapatkan harta waris. Ya kecuali kalau si anaknya kufur gitu, baca gugur gitu ya. Atau si anak itu karena sudah tidak sabar ingin mewarisi harta orang tuanya lalu ayah orang tuanya dibunuh. Ya itu. Tapi kalau bukan karena pelanggaran seperti semacam itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi eh, anak untuk memperoleh harta waris. Bahkan anak justru yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Seperti anak laki-laki, dia akan menghalangi keberadaan anak laki-laki dari almarhum atau almarhumah itu menghalangi saudara-saudara untuk dari almarhum atau almarhumah untuk memperoleh harta waris. Atau orang tua dari almarhum kalau masih hidup itu terhalangi sih tidak, tapi bagiannya menjadi berkurang kalau almarhum meninggalkan anak. Misalnya ayah atau ibu dari almarhum atau almarhumah itu kalau almarhum tidak meninggalkan anak kan bagiannya sepertiga. Tapi kalau ada anak maka bagian mereka hanya seperenam. Jadi anak itu sama sekali nggak bisa dihalangi. Lalu kenapa harus dihibahkan harta kepada anak? Padahal ketika dihibahkan, apakah itu tertulis, resmi, atau hanya sekedar lisan, itu sudah jatuh menjadi milik si anak. Gitu ya. Di mana si anak sudah harus bisa menguasai sepenuhnya harta itu. Padahal sangat mungkin kemudian si anak meninggal lebih dulu. Gitu. Di mana nanti ayahnya yang menghibahkan harta itu akan mewarisi harta anaknya yang notabene harta dia sendiri yang dihibahkan. Jadi kacau semua kehidupan itu. Gara-garanya apa? Kecenderungan menghibahkan itu. Kebanyakan kan mereka yang menghibahkan harta kepada anak itu ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena tidak ingin pembagian harta waris itu anak laki-laki mendapat dua bagian, wanita mendapat satu bagian. Sehingga karena dia punya anak laki-laki dan anak perempuan dan ingin harta itu dibagi rata, kalau berdasarkan warisan nanti anak laki-laki mendapat dua bagian, sementara anak wanita dapat satu bagian, maka akhirnya dia hibahkan. Ini bukan hanya saja menunjukkan bukan hanya saja tidak ikhlas melaksanakan aturan ibadah terkait dengan harta ini, mengikuti aturan Allah, tapi bahkan mungkin juga bisa mengancam keimanan seseorang. Sebab apa alasan dia ingin membagi rata? Padahal Allah menyatakan laki-laki dan wanita itu pembagiannya 2:1. Kalau dia menganggap bahwa pembagian aturan yang Allah tetapkan 2:1 itu dirasa tidak adil gitu, dan yang adil itu adalah sama rata, dibagi rata, wah itu bukan hanya saja mengancam keikhlasan, ini bisa mengancam keimanan. Gitu. Artinya dia menuduh Allah sudah buat aturan yang salah. Dan yang benar itu aturan yang dia buat sendiri itu dengan akalnya. Karena itu dulu ketika Menteri Agama Munawir Sadzali punya ide untuk merubah hukum waris 2:1 dengan ingin diundang-undangkan menjadi sama rata. Wah, para ulama bereaksi. Saya sendiri sempat menulis 25 halaman itu untuk yang bersangkutan itu, dan insya Allah sampai ke tangan yang bersangkutan. Waktu itu disampaikan langsung oleh almarhum Profesor Sadali pada yang bersangkutan. Nah, saya juga ikut coba mengingatkan bahwa pemikiran ini pemikiran yang sangat konyol gitu. Pemikiran yang menganggap aturan Allah itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sehingga tidak relevan lagi untuk dilaksanakan di negeri kita gitu. Itu ide yang bersangkutan ingin melahirkan fikih ala Indonesia gitu. Akhirnya karena para ulama
mengecam, dan ide itu bahkan mengingatkan yang bersangkutan untuk beristighfar gitu, bertaubat pada Allah dengan ide yang konyolnya itu, akhirnya nggak jadi itu. Nah, itu jadi satu alasan yang berbahaya, bukan hanya saja tidak ikhlas melakukan aturan dan hukum Allah, bahkan juga mungkin bisa mengancam keimanan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, dan ini yang paling banyak, Pak, yang paling banyak, seorang orang tua menghibahkan hartanya seluruhnya kepada anak-anaknya karena tidak ingin harta itu jatuh kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dalam aturan waris dalam Islam, anak wanita itu berapapun banyaknya tidak menghabiskan harta, Pak. Jadi anak wanita itu kalau satu orang dia hanya dapat setengah dari harta almarhum orang tuanya. Kalau anak wanita itu dua atau lebih, dua, tiga, empat, dan lima, maka mereka mewarisi 2/3 dari harta almarhum, dibagi rata gitu. Misalnya kalau 5 orang, ya 2/3 dari harta almarhum dibagi 5 gitu. Jadi anak wanita itu berapapun jumlahnya itu tidak menghabiskan harta. Dia bisa menghabiskan harta kalau ada anak laki-laki, asobah gitu. Nah, karena si orang tua itu tidak punya anak wanita, lalu dia tidak ingin hartanya nanti sisanya yang sepertiga itu, misalnya kalau kalau misalnya gini, seorang suami punya istri, punya anak wanita 3 misalnya kan, orang tuanya sudah meninggal. Lalu kalau dia meninggal dunia, maka istrinya kan dapat 1/8. Lalu anak yang 3 dapat 2/3. Nah, ada sisa kan. Nah, sisa ini akan diwarisi oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara dari almarhum. Nah, kalau karena dia tidak ingin saudara-saudaranya mendapat, maka dia hibahkan. Nah, ini kan jahat sekali niatnya itu. Niat yang sangat jahat sekali. Niat ingin mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan hukum Allah, ya, ya tidak beribadah gitu ya. Karena semua kehidupan kita ini melaksanakan aturan Allah itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, itu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ini jahat sekali sebenarnya, Pak. Dan ini akhlak orang-orang jahiliyah dulu. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu bahkan mereka tuh ingin kalau bisa hartanya itu sepenuhnya jatuh pada anak. Bahkan kalau orang tuanya masih hidup pun, orang tuanya jangan sampai kebagian gitu. Seperti itu dulu orang-orang jahiliyah dulu itu. Jangankan saudara-saudaranya, orang tuanya pun kalau bisa jangan sampai memperoleh bagian itu. Karena itulah maka kemudian turunlah Al-Baqarah ayat 180, di mana Allah kemudian mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, idza hadara ahadakumul maut, jika seseorang di antara kalian sudah menjelang pada kematian, artinya seorang sudah merasa sudah dekat menemui ajalnya, mungkin karena dia sakit parah misalnya dan sebagainya. Sementara orang tuanya masih hidup dan dia masih punya saudara-saudara juga, ya, maka hendaklah dia membuat wasiat untuk kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Iza hadara hadakumul maut intar khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Kenapa sampai Allah membuat aturan itu? Karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu, yaitu tadi cenderungnya tidak ingin hartanya jatuh pada saudara-saudaranya, bahkan pada orang tuanya sekalipun. Allah Akbar. Ya, begitu begitu buruk atau jahatnya pemikiran mereka. Allah membuat aturan itu. Tetapi karena aturan ini agar masing-masing membuat wasiat sebelum meninggal itu juga dilanggar, tidak dibuat wasiat, mungkin dengan alasan dia tidak merasa mau meninggal dunia dan sebagainya, sehingga tetap saja orang tua dan saudara itu tidak dapat harta warisan, maka akhirnya Allah tetapkan langsung orang tua dan saudara itu sebagai ahli waris. Yaitu nanti kita bisa lihat di Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di mana
orang tua dan saudara-saudara itu sudah menjadi ahli waris, sudah nggak harus dilaksanakan. Ternyata masih juga dicoba-coba untuk mencari alasan bagaimana supaya saudara-saudara itu tidak mendapat bagian dengan cara apa? Yaitu tadi dihibahkan harta itu kan nggak hal. Ya kembali lagi kepada yang tadi. Jadi ini perlu saya mencoba mengingatkan hal ini, masalah ini, karena beberapa kali saya menemukan kasus ini dan ini dilakukan oleh orang-orang yang saya kenal, mereka ahli masjid di majelis taklim, ahli majelis taklim, selalu hadir majelis taklim, sholatnya rajin, sahurnya rajin, haji sudah, umroh sering gitu. Tapi kalau urusan masalah ini tiba-tiba melakukan hal-hal yang semacam ini berbahaya betul. Mengakali-akali aturan Allah dan untuk tidak melaksanakan aturan Allah yang itu ada dalam wewenang kita. Kalau kita tidak melaksanakan aturan Allah karena itu di luar wewenang kita, ya ya kita aman. Misalnya kenapa hukum ekonomi Islam, hukum pidana Islam tidak jalan, nah itu memang kita tidak punya wewenang untuk menjalankan, misalnya gitu. Kita aman dari segitu. Jadi kalau soal tawaris, nah itu kan wewenang kita sepenuhnya itu. Bahkan tetangga dan siapapun tidak boleh ikut campur, itu urusan kita gitu. Itu ya. Lalu kita masih mencoba mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan. Ini luar biasa dan berbahaya betul, bukan hanya saja bisa menggugurkan nilai ibadah karena kita sudah tidak ikhlas, bahkan saya khawatir dari sisi ini menurut saya sudah bisa mengancam keimanan seseorang karena seolah-olah terkesan ya dia tidak bisa menerima aturan dan hukum Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Kembali kepada orang-orang Yahudi, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu dijelaskan mereka itu berusaha terus untuk menghindar aturan Allah ketika diharapkan pada mereka memakan lemak, ya, lemak itu ya. Lalu mereka kemudian berdalih bahwa yang diharamkan oleh Allah itu hanya lemak dari daging itu yang lemak itu. Tapi kalau lemak itu sudah dicairkan, sudah dipanasi sampai mencair, maka itu sudah haram lagi. Jika mereka atau ada yang kemudian menyembelih hewan, lalu lemaknya dia jual, lalu uangnya mereka pakai. Mereka katakan kami tidak memakan lemak. Jadi ini hanya upaya akal-akalan untuk melanggar aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tidak sedikit orang sekarang itu yang mengatakan bahwasanya minum makan daging yang diharapkan oleh Allah itu adalah memakan daging babi. Tapi kalau lemaknya kan nggak haram, sebab di dalam Quran surat Al-Maidah itu Allah menyatakan hurrimat alaikumul maitata waddam walal khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Jadi yang dijelaskan katanya cuma daging itu. Kalau lemaknya kan nggak apa-apa itu. Padahal kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu bukan hanya untuk dimakan saja. Melihara babinya kita sudah haram, menjualnya haram, membelinya haram, menghadiahkannya haram, apalagi memakan daging atau apapun yang ada dalam binatang tersebut. Jadi marilah kita benar-benar dalam hidup ini harus ikhlas gitu ya, ikhlas menjalankan aturan dan hukum Allah, tidak mengakali-akali aturan hukum Allah agar dia sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini Allah makanya sengaja memberi contoh pada kita bagaimana bandelnya orang-orang kafir Bani Israel, terutama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Salah satu contoh lagi nanti Bapak Ibu bisa baca di Quran surat An-Nisa 47, Al-Baqarah 65, Al-A'raf 163 sampai 166. Saya ulang ya, An-Nisa 47, Al-Baqarah 65, dan di Quran surat Al-A'raf 163, 166.
Allah memberikan contoh supaya jangan kita meniru kelakuan orang-orang kafir di zaman Bani Israel di zaman Nabi Musa. Mereka dilarang oleh Allah untuk melakukan kegiatan di hari Sabtu. Yaum Sabat itu ya, hari Sabtu. Kerjaan mereka adalah nelayan, Pak. Mereka pencari ikan. Maka Allah menguji ketaatan mereka terhadap aturan dan hukum Allah itu dengan di setiap hari Sabtu itu justru mereka melihat ikan-ikan itu bermunculan, Pak. Padahal mereka tidak boleh melakukan kegiatan mereka sebagai seorang nelayan. Ikan itu bermunculan, itu seperti menantang, mentertawakan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan di kemudian hari, di minggu berikutnya itu, di hari Jumatnya mereka membuat itu kan perangkap ikan gitu. Jadi mereka buat perangkap ikan, itu sehingga ketika nanti hari Sabtu itu muncul, si ikan akan masuk ke dalam perangkap itu. Sehingga akhirnya nanti hari Ahadnya mereka tinggal ambil ikan yang sudah terperangkap yang mereka buat di hari Jumat itu. Dengan demikian mereka merasa tidak bersalah karena mereka tidak melanggar aturan Allah yaitu melakukan kegiatan di hari Sabtu gitu. Dengan mengakal-akali aturan. Ini saja sudah dikecam cara mengakal-akali aturan Allah dengan melakukan seperti itu. Jadi Allah sengaja memberikan contoh kita dengan bagaimana kufurnya Bani Israel yang mencari-cari ilah alasan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Benar mereka akhirnya tidak melakukan kegiatan di hari Sabtu, tetapi mereka lakukan hari Jumat untuk mengakali ikan agar ikan itu tetap bisa mereka nikmati, mereka bisa tangkap, yaitu dengan membuat perangkap di hari Jumat itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang ingin saya sampaikan pada bagian ini, memang ini bagian menurut para ulama yang menunjukkan ketidakikhlasan seseorang di dalam mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurut pandangan saya ini bukan hanya saja bisa merusak nilai ibadah seseorang karena dia tidak ikhlas melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa saja mengancam keimanan seseorang. Naudzubillah, itu sebagaimana yang Allah sudah contohkan kufurnya Bani Israel sampai mereka dilaknat oleh Allah. Lu'innal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya marilah kita benar-benar berupaya untuk kita mengikhlaskan hidup ini untuk mengabdi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan ya kita laksanakan saja semua perintah dan aturan Allah yang sudah Allah tetapkan yang ada dalam batas wewenang kita dan kita mampu melaksanakannya. Apakah aturan itu dimengerti oleh akal kita atau tidak? Apakah aturan itu sejalan atau tidak dengan hawa nafsu kita dan pemikiran kita? Karena dalam keyakinan seorang mukmin, apa yang benar menurut akal kita, itu sifatnya nisbi. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi kebenaran yang sudah Allah tetapkan, itu sifatnya mutlak. Nggak mungkin Allah salah. Gitu. Karena dia maha tahu. Nggak mungkin sampai Allah salah. Jadi kalau sudah aturan itu sudah jelas, uh, sudah sorry kalau dalam bahasa hukum Islam itu sudah sangat jelas, tidak membutuhkan lagi penafsiran, penakwilan, karena maknanya sangat jelas dan tegas, maka sudah tidak ada ruang lagi bagi akal kita untuk bertanya mengapa aturan itu seperti itu dan sebagainya. Tinggal kita laksanakan saja. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, Amin. sehingga kita berhak untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, khususnya memperkuat kembali tentang apa saja hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita. Dan semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini menjadi bekal untuk kita, menguatkan kita semua
Sehingga setiap amal ibadah kita lakukan, kita senantiasa fokus, semoga amal ibadah kita dijaga keikhlasannya dan juga tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ada waktu sampai 20 menit ke depan, sampai setengah 10. Silakan pada para jamaah sekalian, pada para guru besar, Prof, dan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk jika ada pertanyaan atau mungkin juga pernyataan atau mungkin mendalami kembali apa yang Ustaz sampaikan pada malam ini, kami persilakan. Boleh melalui audio atau mungkin juga menuliskan di kolom chat, silakan. Mangga, silakan Ibu Dr. Lastuti Abu Bakar, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Pak Ustadz Atian Ali. Ada dua pertanyaan Salam. yang ingin saya tanyakan. Eh, Kira-kira nih, apa esensinya agar satu perbuatan atau tindakan itu bisa kita rasakan sebagai ikhlas? Jadi esensinya, sehingga kalau tidak ada ini, itu tidak ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendengarkan tadi penjelasan Pak Ustadz bahwa ikhlas ini kan yang diinginkan adalah adanya ridho Allah atau karunia Allah. Sehingga menurut saya tujuannya itu menjadi abstrak. Apakah ada impact yang kita rasakan nyata kalau perbuatan itu betul-betul kita lakukan dengan ikhlas? Begitu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Izin Ustaz apa langsung dijawab atau saya tampung dulu dengan pertanyaan berikutnya Ustaz? Ya, nanti takut lupa. Saya Oh, coba jawab dulu ya. baik, silakan Ustaz. Ya, ya, jadi ikhlas itu memang urusan hati ya. Kita sudah bahas di definisi ikhlas. Pertama kita membahas masalah ikhlas. Di mana, mohon maaf, para ulama mendefinisikan ikhlas itu dari firman Allah Subhanahu wa taala itu yang menyatakan min baini dammin wa farsin labanan khalisan. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang salah satu karunia Allah pada kita manusia, yaitu dengan menciptakan uh, beberapa binatang ternak yang dimungkinkan bagi kita untuk memakan dagingnya, sekaligus ada beberapa binatang ternak yang Allah ciptakan juga menghasilkan air susu seperti sapi, kambing, unta. Nah, ketika Allah sedang menjelaskan itu, Allah menyatakan mimbai nidamin wa farsin labanan khalisan. Di antara darah dan min baini farsin, di antara kotoran dan darah binatang itu terdapat labanan, air susu yang khalisan, yang nah itu ikhlas diambil dari kata itu, kholaso itu. Jadi susu yang ikhlas itu. Maksudnya apa ya? Yang dimaksud itu susu murni, Pak. Jadi susu murni. Susu murni, jadi kalau begitu yang dimaksud ikhlas itu ketika sesuatu itu tidak bercampur dengan barang lain. Jadi Allah ingin menyatakan jika Anda memerah air susu, misalnya air susu sapi, lalu Anda ingin langsung meminumnya, minum saja, kata Allah. Saya yakin tidak ada setetes pun darah dari kotoran itu yang masuk ke dalam air susu itu. Maka dari sini para ulama menyimpulkan, oh kalau begitu yang dimaksud dengan ikhlas itu ketika sesuatu itu murni tidak bercampur dengan barang lain. Jadi ketika kita dituntut oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, Al-Bayyinah ayat 5, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan hidup ini ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Maka keikhlasan itu murni, kita melakukan itu hanya untuk Allah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya kita jadi mengulang bahasan-bahasan yang lalu gitu ya. Bahasan yang lalu di mana nanti terjadilah perbedaan di kalangan para ulama. Seperti yang Ibu tanyakan di bagian kedua tadi. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa yang kita lakukan ini sudah benar-benar ikhlas karena Allah.
Ini terjadilah perbedaan di kalangan para ulama. Pertama, perbedaan antara orang-orang sufi dengan ulama-ulama fikih. Orang-orang sufi memang sangat ekstrim sekali mereka mengartikan ikhlas seperti pengertian ikhlas tadi. Susu itu nggak boleh bercampur dengan kopi sekecil apapun karena itu sudah tidak murni lagi. Jadi kalau saya punya susu 1 gelas lalu saya masukkan kopi walaupun hanya sedikit, ya sudah tidak murni susu lagi. Malah sebutannya jadi susu kopi gitu. Nah, jadi ibadah kita kepada Allah itu harus ikhlas betul-betul karena Allah. Nggak boleh ada niat lain gitu. Sehingga kemudian orang-orang tasawuf mengatakan, orang-orang sufi mengatakan, jika ada orang beribadah kepada Allah, uh, di samping itu dia juga mengharapkan bisa masuk surga dan dengan dia beribadah harapan dia tidak masuk neraka, maka dia sudah tidak ikhlas. Gitu. Dia sudah tidak ikhlas gitu, karena dia mencampurkan niat dia karena Allah dengan keinginan masuk surga atau takut masuk neraka. Malah mereka menyatakan bahwa ibadah semacam itu apa bedanya dengan seorang budak, yaitu yang dia melakukan itu karena takut dimarahi oleh majikannya atau karena ingin mendapatkan upah dari majikannya. Jadi mereka tidak bisa menerima itu. Jadi ikhlas itu betul-betul harus lillahi ta'ala, nggak boleh bercampur apapun juga. Namun pendapat ini nanti dibantah oleh para ulama fikih bahwa niat kita beribadah kepada Allah sambil mengharapkan surga yang Allah sendiri janjikan dan sangat karena takut dengan neraka yang Allah sendiri memang takut-takuti kita dengan itu sama sekali tidak mengganggu keikhlasan kita gitu. Tapi kemudian mereka di ulama fikih sepakat bahwa yang namanya ikhlas itu ya kalau ada unsur duniawinya gitu. Nah, ada unsur duniawinya, misalnya ingin dipuji orang. Nah, ria itulah ria, sum'ah, ujub yang sudah kita pernah bahas itu. Nah, di sini pun terjadi lagi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah kalau riaknya itu ingin dipuji orang, ingin mendapat kenikmatan dunia, itu misalnya lebih dominan, nah itu sepakat semua bahwa ibadah itu menjadi sia-sia. Jadi kalau itu hanya sedikit, misalnya hanya 20% dari niat dia, 80% lillahi ta'ala. Terjadilah perbedaan lagi di kalangan para ulama dan itu sudah kita bahas panjang lebar pada waktu itu. Jadi eh, kita harus betul-betul melakukan sesuatu. Kalau menurut saya sependapat dengan ulama misalnya mengatakan, eh, saya mencari nafkah itu pasti adalah untuk kebutuhan dunia juga. Sebagai suami kita memang punya kewajiban menafkahi istri, menafkahi anak. Saya harus mencari nafkah itu. Nah, kalau saya mencari nafkah itu dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana bentuk lillahi ta'alanya? Bentuk lillahi ta'alanya, saya hanya akan mau mencari nafkah dan mendapatkan rezeki jika itu diridhoi oleh Allah. Nah, itu saya sudah ikhlas mencari nafkah itu karena Allah itu. Jadi sehingga kalau seandainya dalam saya mencari nafkah itu ada rezeki yang tidak Allah ridhai, padahal itu bisa menjanjikan kekayaan bagi saya, maka saya akan menolaknya. Karena saya hidup ini hanya untuk Allah. Saya harus mengikuti semua aturan dan hukum Allah. Saya melakukan bakti kepada suami karena itu diperintahkan oleh Allah itu. Tapi kalau saya harus berbakti pada suami dengan melanggar aturan Allah, saya tidak akan pernah. Walaupun itu akan menyenangkan hati suami, membahagiakan hati suami, saya tidak akan pernah melakukan itu. Karena hidup saya hanya untuk Allah. Dan hidup saya itu ikhlas karena Allah, iya karena butuh. Saya hanya mengabdi pada Allah. Nah, mengabdi pada Allah lewat berbakti pada suami, berbakti pada istri, berbakti pada orang tua, berbakti pada anak.
berbakti pada masyarakat, berbakti pada negara. Semua itu saya lakukan dalam rangka mengabdi pada Allah. Maka hidup saya sudah ikhlas karena Allah. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah terjawab ya Ibu Lestuti atas pertanyaannya. Baik, silakan Prof. Kusnandi Rusmil, silakan sebagai penanya kedua yang sudah mengacungkan tangan. Silakan, Prof. Masih di mute, Prof. Ini Pak Ustadz, ini saya ingin nanya Pak Ustadz ini. Mungkin ini yang udah agak lama, tapi eh, saya itu berasal dari Minangkabau. Apakah kebudayaan Minangkabau itu, warisan itu jatuh ke anak perempuan? Apakah itu salah? Atau bagaimana kira-kira seharusnya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi ketika Islam itu turun di masyarakat pada waktu itu, di masyarakat Arab Jahiliyah sudah ada adat-adat masyarakat itu. Maka Islam itu turun bagi orang yang mengimani, maka dia akan merubah adat-adat yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Jadi kebudayaan, aturan-aturan budaya yang berlaku pada masyarakat, maka dia harus menyesuaikan diri dengan aturan Islam. Bukan aturan Islam yang kemudian harus tunduk kepada budaya. Jadi kalau di dalam budaya tertentu, di lingkungan tertentu, berlaku budaya tertentu yang bertentangan dengan aturan Islam, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan Islam. Islam datang untuk mengatur kehidupan, termasuk mengatur budaya yang tidak sejalan dengan aturan Islam. Jadi ya harus disesuaikan dengan aturan Islam. Gitu. Tidak boleh lagi kita berpegang pada budaya, karena itu alasan-alasan orang jahiliyah dulu. Karena itu yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Itu alasan kalau ya ketika kalian memilih beriman, kalian sudah tidak lagi berpegang pada nenek moyang harusnya, tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patuhnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini saya ambil contoh dulu. Ketika Menteri Agama yang saya ceritakan tadi itu ingin merubah hukum waris jadi sama rata. Dia mengambil contoh budaya di Solo. Ini saya nggak tahu benar apa tidak ini. Dialah yang harus mempertanggungjawabkan contoh ini gitu. Katanya di Solo itu laki-laki kerjaannya main burung perkutut. Nah, wanita yang bekerja kan itu katanya. Jadi laki-laki cuma main burung perkutut. Masa katanya ketika nanti dapat waris, laki-laki malah dapat 2 bagian, wanita yang bekerja malah 1 bagian. Nah, saya mengoreksi pemikiran itu. Kalau memang betul itu budaya yang ada di Solo, harusnya budaya itu yang dirubah supaya laki-lakinya yang bekerja, wanita yang urus rumah tangga seperti yang diatur dalam Islam. Bukan malah kemudian aturan Allah yang harus disesuaikan dengan budaya yang harus menyesuaikan dengan aturan Allah. Ibarat begini, ketika saya mau membeli kopiah, gitu, ternyata kekecilan, gitu kan, maka saya harus mencari kopiah yang ukuran lebih besar. Kalau tadi nomor 8, saya coba minta nomor 9, gitu. Atau kalau kebesaran, misalnya karena nomornya nomor 10, saya minta yang agak kecil lah gitu, coba yang nomor 9. Jadi artinya si kopiahlah yang harus menyesuaikan diri dengan kepala saya. Jangan kepala saya yang dipaksakan harus sesuai dengan kopiah gitu. Karena kekecilan kopiah itu lalu kepala saya diperkecil gitu, diamplas itu. Atau kalau kopiahnya kebesaran lalu kepala saya dibesar-besarkan, dipukulin supaya bengkak gitu. Ini saya bilang kalau memang Pak Menteri Agama waktu itu masih punya keyakinan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah hadis itu adalah kepala induk dari semua aturan dan hukum, di mana semua budaya harus menyesuaikan dengan induknya Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran yang kemudian harus menyesuaikan dengan
budaya. Jadi nanti sudah nggak ada lagi hukum Islam itu. Jadi hukum Islam nanti di Minang lain, di negara di daerah lain. Nanti jadi fikih, ada fikih ala Minang, ada fikih ala Sunda, ada fikih ala Jawa, ada fikih Madura. Jadi Islam makin hilang kalau gitu. Islam datang untuk merubah budaya atau budaya menyesuaikan diri dengan Islam, bukan kemudian Islam yang diharuskan menyesuaikan diri dengan budaya. Ya, saya kira. Baik, terima kasih Ustadz, sangat mencerahkan sekali. Baik, untuk selanjutnya, ini sebelum saya mohon izin, Ibu Yuniarti, karena waktu yang mepet, ini saya sudah membaca pertanyaan yang Prof. Kiki Lukman, ini seperti sangat menarik untuk diajukan, dan beliau sudah melambaikan tangan. Prof. Kiki, silakan mungkin disampaikan langsung barangkali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Assalamualaikum Adrian. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak, Dr. suara Gigi. saya terdengar? Ya, Ya. Prof. Ya. Jelas, Benar. jelas, Prof. Pak Adrian? Ya. Ya, Sebagaimana benar. sebagaimana yang telah saya tuliskan, mungkin Pak Adrian bisa menjelaskan bagaimana hubungan ikhlas dengan ihsan, gitu. Dan orangnya apa bedanya mukhlis dengan muhsin. Kalau saya studi literatur dari Hasanah Islam tuh kayaknya yang tertinggi ihsan ya Pak ya. Saya menerjemahkannya menjadi, kalau kita tadi menurut Pak Atian awalnya sami wa atona, tidak usah berdebat, saya setuju sekali. Tapi kalau kita ya seperti saya mendalami ilmu tertentu, ternyata dengan mempelajari sains, apalagi tubuh manusia, semakin banyak tabir bahwa perintah Allah itu ada rasionalisasinya, ada manfaatnya, ada tujuannya gitu. Dan bagi saya, dengan mendapatkan ilmu itu akan memperkuat keimanan, keteguhan, konsistensi, kesabaran dalam melaksanakan perintah itu. Seperti misalkan dalam ibadah sholat itu ada doa. Kalau kita udah jalani secara rohani maupun mempelajari berbagai dalih-dalih yang ada, ternyata doa itu memang bukan omong kosong gitu ya, misalkan. Atau misalkan mengapa di dalam Quran dikatakan makanan yang halal dan baik dan janganlah berlebihan, itu dapat dijelaskan dengan detail sekali, benar sekali oleh ilmu kedokteran gitu. Dan apakah yang dimaksud ihsan itu termasuk juga karena saya begitu meyakini kebenarannya, maka saya dengan ikhlas memiliki keyakinan yang lebih kuat dan mudah-mudahan lebih tahan godaan gitu dengan adanya ihsan itu. Apakah demikian, Pak Tian? Ya, ya. Islam sangat tidak melarang kita mempergunakan akal, bahkan mengecam orang-orang yang tidak mau mempergunakan akalnya gitu. Nah itu ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kenapa kalian tidak mempergunakan akal? Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak bertadabbur? Bertadabbur itu berbeda dengan berpikir, Pak. Jadi kalau bertadabbur itu meneliti sampai rinci sesuatu masalah sehingga dia menghasilkan sesuatu dari tadabburnya itu gitu. Nah, itu yang dikehendaki oleh Islam. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa kita bukan untuk tadi yang dimaksudkan oleh Prof. Kiki tadi, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita untuk menambah keyakinan kita itu. Atau bahkan kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang di Eropa, saya lihat di YouTube itu ya, banyak orang yang di Eropa masuk Islam karena mereka melakukan ilmu pengetahuan lalu menemukan itu di dalam Al-Quran itu ya, bahwa nilai-nilai itu dan memang itulah mukjizat Al-Quran yang berlaku sampai kiamat. Pasti Al-Quran suatu saat akan terus mengungkap luar biasa ilmu-ilmu pengetahuan. Ketika orang katanya pergi ke bulan, lalu ternyata tidak ada oksigen itu di sana, sehingga tidak mungkin orang hidup tanpa oksigen itu ya. Sehingga astronot harus dibekali oksigen untuk pergi ke bulan, misalnya, untuk mendarat di bulan. Al-Quran sudah menyatakan kami angkat mereka ke langit dan mereka akan tercekik karenanya. Jadi banyak isyarat-isyarat seperti itu. Jadi maksud saya, yang kita maksudkan tadi adalah bahwa kita tidak lagi mempergunakan
logika untuk mempersoalkan kenapa ini diharamkan, kenapa ini diwajibkan. Tetapi yang akal kita silakan untuk mencari hikmah di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga ketika misalnya saya ditanya, ini satu misal aja. Ketika saya ditanya oleh seseorang, kenapa daging babi itu haram? Maka jawaban saya adalah daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Gitu. Karena dilarang oleh Allah. Gitu. Nah, apakah ada hikmah Allah melarang kita makan daging babi? Nah, silakan cari itu. Oleh para ilmuwan itu, silakan cari hikmahnya. Akhirnya di akhir abad 18, diketahuilah bahwa dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Nah, itu salah satu hikmah. Ditemukan lagi bahwa DNA daging babi itu hampir sama persis dengan manusia itu. Sekian puluh persen itu sama dengan DNA manusia. Jadi seperti kita memakan daging manusia saya. Oh, banyak lagi nanti hikmah itu. Tapi itu hikmah untuk memperkuat tadi. Saya setuju Pak Dr. Kiki. Saya setuju betul itu. Untuk semakin memperkuat keimanan kita. Bukan untuk mempersoalkan kenapa daging babi itu haram. Tetapi untuk mencari hikmah, kenapa Allah mengharamkan? Silakan. Demi untuk menambah keimanan kita. Menambah kekuatan iman kita. Jadi kalau nanti kita katakan daging babi itu haram, karena terdapat cacing pita, maka kata penemu cacing pita dalam daging babi, rebus saja daging babi itu sampai 130 derajat Celcius. Itu sudah dipastikan cacing pita dalam daging babi itu pasti mati, Pak. Pasti mati. Apakah kalau sudah direbus 130 derajat Celcius di mana cacing pita itu pasti mati, aman kita dari cacing pita itu, lalu apakah daging babi menjadi halal? Kan tidak, Pak. Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Bahkan sangat mungkin masih ada lagi alasan lain yang akan ditemukan mungkin di abad yang akan datang, mungkin sekian jenis cacing lagi atau sekian hikmah lagi. Nah, kita boleh saja akal, bukan boleh, bahkan sebaiknya kita pergunakan akal untuk mencari itu. Ya, Saya setuju untuk mencari hikmah. ya, ya. Ya, saya kira Jadi itu. Pak Tian bahkan ilmu sekarang sudah membuktikan apa yang kita makan itu akan menggantikan DNA kita yang sudah rusak. Jadi punya kesamaan Terputus-putus substitusi ya. istilahnya Pak Tian, maka artinya sifat-sifat buruk itu, ya artinya sifat-sifat buruk babi itu bisa Prof. Gigi Please, terputus-putus ya suaranya ya. Ya, bagi kibris. ini Izin Prof. Gigi pada suaranya hilang-hilang. transplantasi beberapa organ. Pak Tian, Ya, mungkin sekali boleh lagi ya, diulang kalau lagi saya sih Prof. bagus di sini nggak. Ya, jadi manfaat lainnya kalau ilmu itu diperdalam, kita bisa menggunakan teknologi. Teknologi yang mencegah bahaya yang sudah ditemukan gitu. Jadi bukan saja memperkuat iman, tapi teknologi inilah nanti yang menjadi ikon-ikon atau senjata keunggulan umat untuk katakanlah bertarung atau bersaing dengan konsep-konsep yang lain, gitu, idealisme yang berbeda. Seperti soal kegemukan gitu, bagaimana mengatasinya? Kalau Islam mengatakan bahwa ini masalah hati juga, maka kita nggak akan terlalu banyak memakan obat, tapi bagaimana mengembangkan hati supaya hawa nafsu itu bisa dikendalikan. Nah, itu contoh. Jadi pendalaman itu bukan saja menguatkan keyakinan, tapi juga bisa dikembangkan menjadi teknologi yang paling tepat. Misalnya obat yang paling manjur itu berdasarkan pemahaman yang paling mendalam. Jadi misalkan kalau kita ingin sehat, jangan hanya tergantung obat, tapi bagaimana mengendalikan hati, bagaimana kita sabar, bagaimana kita tidak makan berlebihan dan seterusnya. Jadi itu yang harusnya kita kembangkan tuh dari ilmu yang sudah dalam itu jadi teknologi. Teknologi itu memberikan manfaat dan bisa mengubah nasib kita jadi lebih baik dari seluruh kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin karena kita tidak melaksanakannya, karena ragu, kita bisa merugi dari akibatnya. Tapi kalau kita dalami, tahu dampaknya, mengembangkan teknologinya, kita malah dengan keyakinan yang lebih kuat, dengan ilmu yang didapat, bisa menggunakan teknologi, misalnya obat yang lebih tepat, atau resep yang lebih baik,
daripada yang datang dari negara barat misalnya hanya mengandalkan obat saja, hatinya nggak disentuh, ketekunan ibadahnya tidak disentuh, dan seterusnya gitu. Mungkin itu aja apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Atian. Ya, sama-sama, Pak. Saya ada cerita, Pak. Pernah saya baca satu cerita waktu saya di Mesir dulu. Jadi Ya, ada seorang dokter di Mesir, dia mengambil spesialis di Prancis, Pak. ya. Saya lupa spesialis apalah. Gitu. Pokoknya dia ngambil spesialis ini itu di Prancis. Kebetulan pembimbingnya seorang ateis. Itu saya baca itu, dia pembimbing, dia seorang ateis. Kata pembimbingnya adalah waktu membimbing itu mengarahkan dia untuk meyakini bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Nah, jadi kayak di Jerman itu kan ada dua filsafat berkembang gitu. Yang pertama mengatakan Tuhan itu tidak ada. Yaitu kenapa? Karena alam semesta ini memang berjalan sesuai dengan mekanika yang sudah ada gitu kan. Matahari terbit lalu tenggelam, bumi berputar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada. Lalu kelompok filsafat yang lain, kemudian yang kedua mengatakan, saya setuju Tuhan tidak ada, tapi bukan karena keteraturan alam, tetapi karena adanya penyelewengan terhadap alam. Itu terjadi gempa, kemudian terjadi tsunami, terjadi bencana banjir dan sebagainya. Ini menunjukkan Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, mestinya itu nggak terjadi. Nah itu. Jadi yang satu meyakini Tuhan tidak ada dan melihat dari keteraturan alam. Yang satu lagi melihat Tuhan itu tidak ada karena pada alam itu terjadi penyimpangan itu. Nah kita kemudian bahkan menyatakan dua-duanya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan hanya ada, tetapi dia itu qayyum itu. Kalau Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, dia menciptakan alam semesta ini, menetapkan aturan-aturannya, lalu kemudian dia juga tidak kemudian tidur, dia bahkan ngantuk pun tidak, menjaga kapan saja dia bisa merubah aturan itu gitu. Sehingga si manusia tadi yang akan meneliti ilmu pengetahuan itu dia akan menemukan dan Allah bisa menakdirkan perubahan-perubahan pada kehidupan manusia sesuai dengan ilmu yang diperintahkan kita untuk menggalinya itu. Nah, kembali ke cerita dokter itu, jadi dia ikuti saja karena dia dosen pembimbingnya gitu ya. Dan setelah lulus, itu saya baca itu di berita itu, setelah lulus dia ditanya gitu kan oleh dokternya, sekarang kamu yakin kan bahwa Tuhan tidak ada? Oh tidak, katanya. Saya sekarang semakin yakin bahwa Tuhan itu bukan hanya ada, tapi maha kuasa. Dia jelaskan bagaimana organ tubuh kita yang luar biasa rumit itu ya, dengan sekian juta saraf itu bagaimana bekerja dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan hanya ada tapi maha kuasa dan seterusnya. Jadi memang saya sangat setuju dengan pikiran tadi bahwa kita memang sangat diperintahkan oleh Allah untuk menggali ilmu pengetahuan, karena itu bisa memperkuat keimanan kita, bisa memperkuat juga kehidupan kita, bisa memberikan arah kehidupan yang lebih benar, lebih terarah dan seterusnya. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Prof. Vicky atas pendalaman yang sudah disampaikan. Mohon izin Ustadz, sebelum ditutup, mungkin satu pertanyaan lagi yang masuk melalui langsung chat kepada saya, Ustadz. Mohon saya ajukan, Ustadz. Ini pertanyaan penting karena sangat relevan dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Izin Ustadz, ada pertanyaan dari jamaah bahwa misalnya kita sering mengirim uang atau sedekah kepada seseorang, keluarga begitu ya, sudah dewasa. Setiap bulan, bertahun, rutin, tetapi tidak pernah sekalipun beliau yang menerima sedekah itu mengucapkan terima kasih. Lalu si pemberi sedekah itu mungkin ada rasa kesal di hati, tidak pernah mengucapkan terima kasih atas rutinitas sedekah yang diterima sama beliau. Yang ditanyakan adalah, apakah kekesalan yang ada pada diri kita itu mengurangi keikhlasan kita atau bahkan menghilangkan keikhlasan kita, Ustaz? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus itu ya. Jadi ketika kita mengharapkan terima kasih dari orang lain, nah itu akan menimbulkan pertanyaan, di mana keikhlasan kita kepada Allah ketika kita
melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah, maka kita tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak mengharapkan juga rasa rasa terima kasih dari orang lain. Kita hanya mengharapkan balasan itu, kalaupun mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Biarlah semua manusia tidak menghargai karya saya, asal Allah saja yang menghargainya. Alangkah ruginya ketika semua orang menghargai karya kita, kita disanjung, kita diberi bintang jasa, orang semua menyatakan terima kasih dan sebagainya. Sementara di mata Allah nol, kata Allah, kamu sudah dapatkan apa yang kamu harapkan, yaitu penghargaan orang lain di dunia. Lalu apa lagi hak kamu dari saya, kata Allah. Ini sudah pernah kita bahas juga dulu ya, waktu membahas masalah musuh keikhlasan itu. Ya, jadi itu justru latihan kita gitu ya. Memang kadang-kadang muncul dalam diri kita itu, ya Allah, ini orang sudah ditolong kok ngomong nuhun ke meninte gitu, terima kasih aja. Nah, itu justru ujian bagi kita itu. Ada kebiasaan bahkan yang sangat bagus saya lihat, ya nggak tahu ya di apa di daerah Arab lainnya, karena saya lama di Mesir ya, saya tahunya di Mesir. Ketika seseorang berbuat kebaikan, lalu kemudian nah, orang yang menerima kebaikan itu mengucapkan syukron, syukron gitu ya. Syukron itu terima kasih kalau bahasa kita ya, syukron. Lalu si orang yang berbuat kebaikan itu segera mengingatkan pada yang mengucapkan syukron terima kasih itu dengan mengatakan asyukrulillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah, jangan kepada saya. Saya hanya perantara gitu. Kalau tadi misalnya uang saya berikan pada Anda, itu uang bukan dari saya. Uang itu dari Allah, rezeki itu dari Allah. Kebetulan lewat tangan saya. Jadi jangan kamu berterima kasih kepada saya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira kebiasaan yang bagus untuk mengingatkan kita semua agar jangan lupa kita dari berterima kasih kepada seseorang, tapi kita malah tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sekaligus juga mengingatkan pada kita, jangan juga kita mengharapkan ucapan terima kasih gitu ya. Ya, bahwa ada orang mau mengucapkan terima kasih, ya itu hak dia gitu ya. Dan kita ya silakan aja kita terima dengan mengingatkan, jangan lupa bersyukurlah pada Allah, saya cuma ini. Terima kasih dokter, dokter sudah membantu saya mengobati saya. Bersyukurlah pada Allah yang menyembuhkan Anda, bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perantara, saya mendalami ilmu, kemudian saya tahu bahwa sebaiknya obat yang Anda minum adalah ini. Tapi yang menyembuhkan itu Allah. Bersyukurlah karena Allah telah menyembuhkan penyakit saudara. Itu yang harusnya kita lakukan untuk supaya kita bisa semakin ikhlas dalam hidup ini karena Allah SWT. Baik Ustaz. Ustaz, mohon izin untuk memperdalam kembali Ustaz. Karena memang menjaga keikhlasan dalam kasus yang tadi atau mungkin kasus yang lainnya juga mungkin ada mirip gitu ya. Sulit Ustaz. Kalau misalkan kita memutuskan untuk berpindah katakanlah begitu. Atau barangkali menghentikan yang rutinitas kita lakukan itu. Karena penyebab-penyebab mungkin yang tadi itu Ustaz. Dan tapi kita tetap melakukan sedekah, mungkin berpindah ke tempat yang lain atau segala macam. Itu berdosa tidak Ustaz? Karena mungkin si orang tadi mengharapkan terus gitu Ustaz. Ya, kalau kita berpindah karena alasan ada orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan kita, sementara kita hanya mampu untuk menolong seorang saja misalnya kan, kita akhirnya beralih pada orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan. Nah, itu nggak ada masalah, mengganggu keikhlasan kita. Tapi kalau kita berpindah kepada orang lain karena yang ini nggak pernah ngomong terima kasih gitu kan. Cara yang ini kalau dikasih itu, aduh, terima kasih terus mendoakan kita, mudah-mudahan. Nah, maka kita lebih suka memberikan pada ini aja lah. Itu sudah tidak ikhlas lagi kita itu ya. Dan uh, kita pernah juga membahas panjang lebar Ya. itu ya, masalah itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhir mengatakan, apa hak kamu lagi untuk mendapat pahala dari saya? Bukankah kamu dulu mengharapkan pujian dari orang, dan orang lain sudah memuji kamu dan kamu sudah dapatkan pujian bintang jasa itu. Lalu apa hak kamu lagi dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ngeri sekali kalau kita sampai seperti itu. Jadi ini justru ujian keimanan kita. Bagus sebenarnya kalau ada orang tidak mengucapkan terima kasih. Artinya semakin kita diuji bahwa kita
silakan Anda tidak mengucapkan terima Ya, kasih. Memang saya melakukan ini karena Allah, bukan karena mengharapkan ucapan terima kasih dari Anda itu. baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mohon maaf waktunya melebihi 10 menit Ustadz. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini Ustadz, dan sebelum ditutup mohon perkenannya Ustadz seperti biasa untuk memimpin doa untuk kita semua, dan juga tidak lupa untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih ya kita ketahui bersama ya di Palestina, dan juga untuk keadaan yang terbaik untuk negara kita juga Ustadz yang saat ini juga demikian. Mohon doanya Ustadz. Baik, saya kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum kita beranjak untuk mungkin menikmati beristirahat malam hari ini, nah, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk besok kembali bangun menghirup kehidupan dan bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma ja'alna minas syakirina li ni'matika ya Rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin wa indal ni'mati minas syakirin wa indal jazaa'i minal faizin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la haqqan illa a'lantah wa la batilan illa ahlaktah wa la taghiyan illa ahlaktah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakar ridha wa lana fiha as-salah illa a'lantana ala qada'iha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al al-kubur ba'da al-firaq min hadhihi ad-dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha hufaran min hufarin nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan doa yang telah dipanjatkan bersama pada malam hari ini. Demikian para jamaah sekalian, telah kita dapatkan pencerahan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini dari guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Aiden Ali, terutama dalam bab yang sudah dibahas dalam beberapa pertemuan sampai dengan hari ini, yaitu tentang apa saja yang merusak keikhlasan. Dan pada malam ini kita sudah mendapat ilmu yang baru, bahwa begitulah keikhlasan itu memang berat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kekuatan untuk senantiasa mengoptimalkan setiap amal ibadah kita terjaga dari segala hal yang berpotensi merusak keikhlasan seperti apa yang telah Ustaz sampaikan tadi. Dan juga mengucapkan terima kasih para jamaah yang telah memberikan pertanyaan yang sekaligus juga memberikan tambahan pendalaman ya bagi kita semua yang menyimak. Baik, terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini, dan insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Dan mohon maaf pada segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kifatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.